Kali ini kita sudah memasuki forum di podcast yang bertemakan literasi media non-fakta dan fakta. Baik, kita perkenalkan diri dulu nih dengan narasumber kita yang luar biasa. Baik Mbak, mohon perkenalkan diri. Sebelumnya saya Isnur Aziza, biasa dipanggil Aziza sebagai host, dan ada rekan saya juga. Saya Kumdoza Latifah sebagai host juga. Jenengan boleh memperkenalkan diri untuk sebagai narasumber yang luar biasa. Sebelumnya saya biasanya dipanggil Faza. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Aziza, begitupun dengan Mbak Kun dan rekan-rekan lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dijadikan narasumber dalam podcast kesempatan kali ini yang Masya Allah sangat luar biasa ya, karena ini juga pengalaman pertama saya untuk dijadikan narasumber. Baik, sebelumnya Mbak, kami izin membacakan CV-nya panjenengan sebelumnya nggih, sebelum kita memulai podcast atau berbincang-bincang di dalam forum ini. Nama Fauzul Muna, tanggal lahir 25 Juli 2002, domisili Ngalian, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, pendidikan MI Matoliul Falah 2008 sampai 2014, MTS Matoliul Falah 2014 sampai 2017, MA Banat Kudus 2018 sampai 2021, S1 UIN Wali Songo Semarang 2021 sampai 2024, dan sekarang sedang pendidikan pasca sarjana di UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman sebagai ustazah di LPK Nurul Tanjung Mas, magang sebagai guru les tahfidz dan kalistum, dan sekarang sedang mengajar di Pondok Al Amanah. Prestasi juara 2 Qiraatus Syi'ir tingkat nasional di UIN Salatiga dan prestasi lainnya. Baik, itu tadi ya CV-nya narasumber kita yang luar biasa ini. Sebelum masuki forum, apa sih Mbak tentang kita ngobrol-ngobrol berbincang tentang adanya literasi media di non-fakta dan non-fakta gitu Mbak. Menurut panjenengan gitu. Kita kan hidup di era ini ya Mbak, di era serba digital ya. Betul. Kita nggak bisa menghindari yang namanya cepatnya tersebarnya sebuah informasi. Dan sekarang itu kan tahu istilah yang namanya hate speech. Hate speech. Baru dengar sih Mbak. Baru denger ya, bener dengar. Itu juga kebetulan baru jadi materi kuliah saya kemarin. Hate speech itu dalam istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan adalah ujaran kebencian. Haters. Haters. Pelakunya itu namanya haters. Nah, hate speech ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para haters ini. Kan banyak ya, kalau ada sebuah postingan-postingan, itu kan juga banyak netizen yang mesti bertolak belakang dengan adanya dengan adanya itu informasi yang sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk terkait gambaran fakta dan non fakta sendiri, mungkin yang dapat kita pahami memang betul kalau fakta itu lebih condong kepada kebenaran, begitupun dengan non fakta, yaitu lebih condong kepada kebohongan. Belum real lah. Ya, betul. Tapi kalau kita analisis menurut dari jurnal yang saya ambil itu fakta dalam bahasa Latin, yaitu factus, yang mana merupakan segala sesuatu yang dapat tertangkap oleh panca indera, ataupun segala sesuatu kejadian yang datanya itu dapat terbukti. Sudah jelas ya Mbak? Sudah jelas. Kalau yang non fakta, selain dia itu sebuah opini, sebuah pendapat, berita hoax, disinformasi, atau sebuah informasi yang tidak dapat diverifikasi data aslinya, itu non fakta. Jadi dapat
disimpulkan bahwasanya kalau fakta ini dapat diverifikasi datanya. Kan kalau misal ya tersebarnya sebuah informasi yang ada di sosmed, kalau memang itu dia sebuah fakta, mau seberapa lama pun berita itu tersebar di sosmed, kalau memang itu fakta, kita analisis, kita cari sumbernya dari Iya, mana, betul. keasliannya mesti bakal ada. Iya, kita kayak cari datanya terlebih dahulu ya, Mbak, Iya, untuk betul. mengumpulkan Betul. sebuah informasi tersebut. Betul. Tapi kalau non fakta itu tuh cuman sebuah hoax yang dia itu cuman mencari sensasi para netizen. Benar. Dia tidak bisa dicari kevaliditas apa datanya. Iya, benar. Tidak bisa. Sumbernya juga Betul. belum jelas. Iya, betul, tidak bisa. Mau siapapun itu influencer terkenal yang beritakan informasi tersebut, tapi kalau itu memang sumbernya itu memang nggak ada, ya dia tidak ada Tidak ini. bisa Iya, dinamakan tidak bisa. fakta. Itu cuman apa ya, mencari sensasi aja. Betul. Jadi pada intinya kalau fakta itu dapat dicek ke validitas datanya Benar. atau sumber aslinya, tapi kalau yang non fakta tidak bisa, karena dia cuman sekedar opini saja, seperti itu. Baik, selanjutnya Jika fakta diibaratkan putih, non-fakta diibaratkan hitam. Lantas, bagaimana cara menanggapi suatu hal yang masih abu-abu nih, Mbak? Contohnya seperti opini atau pendapat seseorang. Itu kok bisa muncul hitam sama abu-abu itu gimana itu? gini, ini kayak kayak informasinya perumpamaan itu aja masih pasang siur gitu ya, kurang kayak Simpang siur. simpang siur kayak gitu. Kok nggak diibaratkan merah, hijau, atau apa? Kenapa harus hitam putih sama abu-abu? Karena mungkin kebanyakan orang anggap putih itu suci, hitam itu gelap atau apa gitu, Iya, Mbak. jadi Sedangkan abu-abu itu di kecampurannya tengah-tengahnya. gitu. Kayak sebuah berita ini sebenarnya fakta apa enggak ya? Gitu. Iya. Kalau abu-abu itu diibaratkan kayak gitu kali ya. Betul. Mungkin beberapa cara yang dapat kita terapkan kalau kita mendapatkan sebuah informasi yang itu tadi bersifat abu-abu, fakta atau tidak fakta, kita bisa menggunakan sebuah critical thinking. Gitu. Atau berpikir dengan kritis. Betul. Kita perlu analisis, menilai dari sudut logisnya, konsistensinya, dan apakah pendapat sebuah informasi yang ada itu dapat didukung oleh bukti. Iya. Gitu. Nah, itulah pentingnya menurut pakar literasi informasi, yaitu Sheila Weber, beliau itu menekankan pentingnya evaluation sebelum menerima atau menolak sebuah informasi. Gitu. Jadi ya itu tadi, kita harus benar-benar berpikir kritis, menganalisis juga. Pintar menganalisis. Kan biasanya ada yang tidak logis ya, berita-berita yang tersebar itu. Terus yang kedua, kita cek dasar argumennya, apakah ada data atau penelitian ataupun pengalaman yang valid sebagai pendukung informasi tersebut. Terus yang kedua, apakah pendapat atau yang ada di informasi tersebut itu hanya sebuah asumsi atau pendapat dari influencer ataupun beberapa konten kreator yang ada gitu. Kan biasanya kan gitu ya, cuma ngejar followers, cuma ngejar sensasi. Jadi ya pinter-pinter ini kita menangkapnya ya. Betul, seperti itu. Terus selanjutnya mungkin tetap tadi ya, yang paling penting itu sebelum kita menerima sebuah informasi harus kan kalau misal cuma sekedar online, kita nggak bisa meminta klarifikasi orang yang bersangkutan secara langsung. Yang kita bisa usahakan, mungkin kita tetap cari nih sumber-sumbernya sendiri. Kita kan jangan terbatasi, betul. Dan juga jangan terbatasi oleh satu platform atau dan ini kan sudah zaman canggih. Kita bisa, walaupun sebenarnya itu sudah ada AI, dan justru itu ada beberapa dosen saya yang menyarankan kita itu kuliah atau mengerjakan tugas itu pakai AI. Cuman di situ jangan kita
kita secara mentah-mentah untuk menerima hasil dari AI. AI itu tempat diskusi. AI itu tempat diskusi. Jadi kita di situ seakan-akan punya teman ngobrol juga di AI. Jadi kita diskusi di situ, kita juga, dan kadang AI juga tidak memberikan sumber yang valid juga kan. Masih opini Iya, lah belum ya, Mbak tentu ya. juga. Nah itu juga pentingnya kita tadi untuk Dalam mencari menelaah sumbernya yang informasi yang valid, valid. seperti itu. Baik Mbak, dari sini kan bisa diketahui nih bahwa dalam mengklarifikasikan adanya fakta dan non-fakta itu bukanlah hal yang mudah ya Mbak ya. Dalam artian setiap pengguna emang harus mengetahui terlebih dahulu cara mengklarifikasikannya. Nah, kira-kira untuk mengetahui mana sih yang fakta dan mana yang non-fakta itu, bagaimana sih menurut panjenengan? Menurut saya, karena untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, Betul. mungkin ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membedakan fakta dan non-fakta dalam media digital. Lagi-lagi yang pertama tetap sumber informasi yang itu bisa dipercaya, biasanya kan berasal dari media resmi atau mungkin dilihat dari centang biru ya kalau di ini. Kalau dari followers itu nggak bisa, karena followers itu bisa beli. Bisa beli. Followers itu bisa beli. Apalagi di Instagram itu bisa di beli. Instagram. Kalau centang biru mungkin ya ini aja lah Mbak ya, simpel-simpel, nggak usah terlalu percaya dengan apa ya, influencer juga udah banyak, followers bisa beli, kita percaya sama yang kayak misalnya Sheila Hasina, Nadia Abdurrahman, mungkin juga banyak Kadam Siddiq, atau mungkin banyak influencer yang sudah terpercaya lah ya. Gitu. Nggak usah milih-milih yang aneh-aneh aja. Dan di situ mungkin kita lebih berhati-hati juga dari berita-berita yang tersebar, informasi yang menyesatkan, misinformasi, biar bisa membandingkan gitu ya Mbak. Betul. Dapat apa ya? Informasi tersebut itu kan biasanya juga mempengaruhi pikiran kita. Iya. Kadang viral sedikit apa kita langsung terbawa. FOMO. Betul. Apalagi ya zaman FOMO gitu ya. Itu juga makanya kita pentingnya periksa sumber informasi, jangan males-males untuk mencari sumber informasi yang tersebar gitu. Kan sekarang nggak harus ngecek secara offline, nggak harus datang ke perpus cari validitas datanya, kan nggak harus ya. Sekarang juga sudah perpus digital juga udah ada, ini juga udah banyak literasi aplikasi online itu udah banyak ya kalau buat ngecek validitas datanya. Misal nih hadis, ini menyinggung kita hadis ya, kita sama-sama dari Winali Songo. Hadis itu ini bukan cuma sekedar informasi yang tersebar di TikTok ataupun misal joget-joget ataupun berita-berita, itu enggak, tapi hadis pun bisa tersebar dengan apa ya namanya ya, istilahnya tuh ingkarus sunnah, bukan ingkarus sunnah sih, kayak ya hadis itu tersebar tapi tidak jelas itu sebenarnya hadisnya sahih atau enggak gitu. Iya, sedangkan pembaca kan hanya membaca ininya aja ya Mbak, nggak tahu itu sahihnya atau enggak. Kalau orang awam itu kan taunya apalagi misal bawanya an Abi Hurairah atau misal kalau Rasulullah emang Nabi bersabda seperti ini, itu kan kayak udah jelas ya Nabi bersabda seperti ini, jadi kita sebagai umatnya harus mengikuti arahan Nabi gitu kan. Cuman kita sebagai apa ya, generasi muda yang bijak juga, kita harus ngecek ini hadisnya sahih apa enggak, kita patut ngikutin apa enggak gitu. Cara ngeceknya mungkin di Maktabah Syamilah, harus di perpustakaan secara offline, tapi bisa di Maktabah Syamilah, kita cek itu bener nggak dari kitab itu sudah sahih atau belum. Begitupun bukan cuma di media sosial, penceramah pun ada yang seperti itu. Banyak sekali Mbak. Banyak sih Mbak, apalagi zaman sekarang ya. Ya cuman mengejar apa ya, itu aja, mencari apa namanya, apa sih citra namanya? bukan, iya, mencari kayak penggemarnya gitu ya. Gitu. Kan banyak kan ini ya, penceramah sekedar menyampaikan, terus ditambahin hadis, ditambahin dalil Quran mungkin udah pasti.
Cuman kalau hadis ini kan dia sekedar anabi atau enggak kalau Rasulullah bersabda Iya. seperti ini. Nah, orang awam menerimanya ya, oh Masya Allah ya, Sudah bisa begitu. percaya ya, yang namanya orang awam, apalagi kalangan Betul. di masyarakat itu banyak sekali. Nah, jadi itu pentingnya kita memeriksa sumber informasi dari data yang disampaikan. Kira-kira menurut Mbak nih, Gen Z itu tergolong salah satu kelompok yang mungkin dianggap sering salah dalam mengklasifikasikan fakta dan non-fakta. Misal, dalam menyimpulkan sesuatu harusnya ia mencari info yang fakta dan terbukti kevalidannya. Namun ia malah sebaliknya dan itu dilakukan tanpa sadar. Dikiranya fakta ternyata non-fakta. Gen Z. Itu gimana, nih, Mbak? Kayak Banyak sekarang, kasus ya Iya, gitu biasanya. kayak siapa lagi kalau bukan kita. Kita ya kita Gen Z ya. Tapi lebih parah ini sih nanti yang Gen Alpha. Gen Alpha ya, Mbak ya. Gen Alpha Karena dia lahir udah di era digital. Apalagi yang anak-anak kecil itu ya, saya juga punya adik yang Gen Alpha juga. Masya Allah, Sudah itu masalah HP itu teknologinya udah nggak bisa dilepas dari HP. Itu kalau maaf kalau orang tua yang nggak berpendidikan, kalau nggak punya figur dari kakak misal yang berpendidikan, dia nggak harus pendidikan setidaknya tahu lah ya. Itu kan dilepas aja tanpa kendali, misal ada adiknya seperti itu. Coba kalau misal dari HP-nya itu tidak diatur, itu kan bisa ya kalau HP diatur tidak bisa mengakses misal Mengakses. 21 plus, Iya, misal iya. suatu hal yang tidak baik itu kan bisa ya kayaknya. bisa. Bisa. Kalau kalau dia dari keluarga yang mungkin tidak apa ya, tidak disertai dengan orang-orang yang peduli itu kan ya Allah kasihan gitu. Susahnya itu. Iya, kasihan sekali Gen Alpha. Ya Gen Z juga ini kalau misal ya benar sih kita tuh termasuk salah satu kelompok yang paling sering salah untuk mengidentifikasi sebuah fakta. Ya mungkin yang sering terjadi itu tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Hal itu diperkuat oleh beberapa temuan riset yang saya temui. Mungkin karena paparan informasi ini Gen Z jauh lebih besar. Gen Z Lebih itu jauh besar Dalam lebih gimana menangkap gitu? informasi. paparan informasi. Mungkin kalau gen milenial di atas kita itu kan ya udah sih barang masih kan lebih mengetahui kita Gen Z. Dosen-dosen pun terkadang juga tahu AI, tahu ini kan sebenarnya duluan kita. Cuman secara akademisnya itu tetap dosen yang lebih menguasai gitu. Menurut studi Common Sense Media yang diterbitkan pada tahun 2022 itu menunjukkan bahwa Gen Z itu menghabiskan 7 sampai 9 jam per hari atau mungkin lebih Lebih biasanya ya. untuk bermain di platform digital. Apalagi kalau udah kecentok scroll TikTok. Iya, benar, Mbak. Itu kan udah ya Allah, Nggak berasa. Susah, Mbak. dibandingin buat ngaji, ini bandingin buat ngaji ya, bukan cuma buat belajar. Ngaji aja, cuman buat ngaji apa namanya satu halaman wis kadang wis menengok ono notif ting siapa ya ayam kali gitu. Itu kan kayak ya Allah, itu gadget-gadget kayak gitu kan kita. Tapi ya, pentingnya ini juga ya, selain kita menyadari kita gadget kayak "Loh, kita salah nggak ya kayak gini gitu loh. Lagi-lagi Iya. kan kita juga backingannya tetap Allah ya. Allah. Kita lagi-lagi tetap butuh jalur langit gitu loh. Terus yang kedua mungkin karena algoritma sosmed ini, Sosmed. TikTok itu membuat mereka percaya sesuatu yang sering muncul itu sebuah fakta. Biasanya kan gitu. Iya. FYP-nya apa? Ini Nanti tahu. lihat komennya nih. Nanti pas di kuliah ketemu sama temennya ngobrol itu, kamu udah FYP ini belum sih? Enggak sih, udah cukup di situ mungkin. Iya. Kecuali kalau memang dia tadi menggunakan critical thinking, dia berpikir kritis, bener nggak? Cari dulu ininya datanya. Nanti jangan-jangan host, kan jarang ya orang kayak gitu. Menurut saya paling cuma Jarang menerima Cuman viral-viralnya lihat-lihat saja. gitu doang. Cukup dengan viral itu udah dianggap bener gitu kali ya untuk Gen Z gitu. Ini juga menurut riset Stanford History Education Group, yaitu pada tahun 2020, lebih dari 80% remaja dan mahasiswa itu salah mengira konten yang viral sebagai berita yang valid. Kan tadi ya sesuai yang saya ucapkan Anggar berita yang viral itu sudah dianggap valid, padahal tidak
tidak cukup sampai situ saja. Kita Iya. perlu mengusik lagi, Menganalisis. betul. Betul nggak itu sumber data yang diucapkan sampai benar-benar ada sumber data yang Data yang valid. valid. Gitu. Data sumber itu penting ya Mbak Oke, untuk betul. menilai fakta dan non-faktanya. Terus tadi juga tetap kurangnya literasi, evaluasi sebuah informasi itu juga. Kita tuh ini ya susah apa ya kurangnya minat membaca kayaknya Gen Z Gen Z Iya Betul. Mbak, bener Iya, banget. apalagi di era Gen Z ini lebih kayak lebih ini menerima mending kayak nonton ya daripada benar. membaca sih. Kalau nggak mendengarkan. Padahal tapi ya ini saya sedikit promosi mungkin nanti kalau kalian ada kesempatan lanjut buat S2 ya buat Amin. Amin. Doakan ya Mbak ya, bisa nular. bisa dong bisa soalnya sebenarnya saya juga nggak terlalu suka baca tapi kalau di S2 wah itu benar-benar harus Membaca. betul kita setiap matkul itu ada tugas artikel dan artikel itu misal sumbernya itu harus dari sumber induknya kalau ada dan itu kalau misal dari jurnal itu minimal harus Sinta 2 harus Scopus dan kita harus membaca jurnal satu-satu bener nggak kan sekarang Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4 tuh udah nggak bisa diakuin ininya, kevalidannya Oh. karena kita bayar bisa publish Hmm. gitu. Kalau saya pribadi kan di Google Scholar nih Mbak biasanya. Itu biasanya gimana sih Mbak? Apa jurnal-jurnal yang di Google Scholar tersebut tuh udah fakta atau valid gitu? Biasanya gitu. Mbak dulu awalan pernah pakai itu enggak sih? Tetepan Tetap ya. sampai sekarang pun masih menggunakan Google Scholar cuman ya ternyata nggak semua di Google Scholar pun valid ternyata Karena plagiasi kalau dicek juga masih Banyak ya, tinggi Mbak, ya? kalau di Google Scholar itu Mbak. emang iya Iya, Pernah. nah pernah. itu langsung kopas apa udah di ini dulu Udah parafrase? di parafrase masih. oh Berarti full. Ngambil dari satu jurnal itu full kayaknya Mbak. Jadi masih. tapi ya itu plagiarisme yang sekarang tuh mending kita kalau saya ya biasanya kalau misal susah buat pendahuluan artikel dan yang lainnya kita cari 4 referensi dulu kita cari 4 referensi yang benar-benar terpercaya ya minimal Sinta 2 kalau boleh Sinta 3, 4, 5 boleh tapi benar valid gitu loh kita harus ngecek bener dia tuh valid enggaknya bener apa enggaknya kan biasanya kalau misal Sinta 5 gitu pun dia sebagai penulis itu kan dia juga ngambil dari sumber ya kan Iya, biasanya betul, ada betul. footnote-nya kan Iya, Pasti ada. kita cek di footnote-nya yang diambil itulah yang namanya kita cari terus itu bener nggak kevalidan datanya Datanya. gitu terus kita cek kalau bener berarti ya bener kalau enggak ada di sumbernya oh berarti dia cuma sekedar Menaruhkan. kopas. Kalau Kopas nggak aja. kopas berarti dia ngetik apa adanya dan yang lainnya terus dia sumbernya dia ngarang nah itu biasanya gitu terus nanti kalau kita kan biasanya susah untuk menarasikan nih bisa buat Benar. pendahuluan kalau saya biasanya kalau udah menemukan 4 referensi itu cukup buat satu paragraf bisa buat fakta sosial itu saya minta tolong sama AI buat menarasikan 4 file tersebut untuk menjadi fakta sosial untuk artikel dengan judul bla 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 gitu. Menggunakan bahasa yang humanis dan akademis. Tapi muncul seret, kita jangan langsung benar-benar kopas taruh di Word jangan. Iya. Baca dulu ya Mbak ya. baca dulu. Pinter-pinter baca untuk. Udah sesuai belum? Nah, itu pentingnya AI itu membantu kita diskusi, bukan memberikan jawaban tuh bukan. Kita membantu aja gitu. Kalau masih kurang cocok, tolong rubah seperti ini, tolong masukkan seperti gitu. Itu pentingnya. Nanti jadi sendiri gitu. Kalau menurut kamu loh. Baik Mbak, tentang berbicara mengenai dampak tadi, fakta kan pasti berdampak baik dan non fakta juga kan buruk. Tapi ada juga yang nggak kira-kira jika keduanya itu dibalik atau fakta berdampak negatif dan non fakta berdampak positif. Menurut panjenengan, jika ada apa sih contohnya gitu Mbak? Oh yang fakta itu ya, karena fakta mungkin lebih condong benar langsung berdampaknya positif semua. Tapi ada juga yang berdampak negatif gitu. Sudah fakta namun negatif gitu. Gimana sih Mbak contoh menurut panjenengan? Semenjak saya boleh minum dulu nggak? Monggo Mbak, boleh. Silakan, silakan.
Ini udah ngomong lama. Monggo Mbaknya ambil minum. Ya. Suaranya udah sama-sama seru. Nah, ini semakin kesini kayaknya bahasanya semakin apa ya, Mendalam lah, Mbak. semakin panas. Ini harus ditonton sampai akhir ini, biar tidak setengah-setengah informasi yang didapat. Benar. Balik lagi tadi terkait dampak ya. Dampak. Kalau fakta itu sebenarnya tidak selamanya berdampak baik, tidak selamanya berdampak Buruk. positif. Itu maksudnya Oh, tidak, iya. tidak selamanya berdampak positif. Jadi di situ ada sebuah peluang dia juga bakal berdampak negatif gitu. Contohnya mungkin yang berdampak negatif seperti bisa memicu sebuah kecemasan atau dapat membantu orang-orang itu menjadi pesimis. Kurang yakin ya, Mbak, Iya, kurang percaya atau diri. mungkin panik. Contohnya itu PHK yang besar-besaran itu kan ini menimbulkan kecemasan Gen Z yang Lagi lulus cari kuliah, kerja. fresh graduate. Bener. Ini gimana ya cari peluang kerjanya, takut. Itu kan fakta, memang fakta adanya PHK Iya. tapi menimbulkan sebuah kecemasan. Itu kan berdampak negatif hal seperti itu. Jadi betul, fakta itu tidak selamanya berdampak Positif. Terus kalau contoh dari non fakta itu juga bisa berdampak positif. Misalnya dia dapat mendorong motivasi seseorang. Pernah ya sering kita juga melihat kata-kata yang mungkin FYP. Bener. Dan itu pun misal ada kata-kata itu kayak relate banget ya sama yang Dengan kita kehidupan rasakan. kita. Yang sedang kita hadapi itu sangat relate sekali. Ini kayak ya Allah kok tahu banget gak sih, tapi itu sebenarnya ya di sisi lain mungkin iya, tapi mungkin perlu di ini ya, perlu di jadi penelitian mungkin bagus. Itu memang sebuah algoritma TikTok aja FYP atau memang itu ada sebuah ikatan psikologis, itu mungkin bisa dijadiin penelitian kali ya. Itu kan kayak sebuah kata motivasi apa namanya, misal jangan jadi apa kemarin Fokus ini utama. jangan takut gagal, semua pengusaha sukses pernah bangkrut dulu. Itu secara data saya cari tidak semua pengusaha sukses pernah bangkrut juga. Cuman mungkin ini kan dampaknya mahasiswa banyak fresh graduate itu lebih berani mencoba ikut program magang-magang gitu, atau mungkin membuka bisnis kecil yang intinya nanti kayak kan kalau kita mau jadi pengusaha sukses kita harus bangkrut dulu. Iya. Jadi nggak apa-apa lah kalau kita nanti ada di fase itu gitu. Iya. Apalagi kita era-eranya ini ya afiliasi TikTok. Iya, affiliate. Nah, affiliate TikTok itu kan kayak ya mungkin bisa sangat-sangat membantu buat kerja sampingan buat mahasiswa. Tapi di situ kita tetap yang namanya kerja, kalau menurut saya kita jangan cuma sekedar cari komisi, tapi di situ harus ada sebuah kejujuran. Kuncinya jujur. Betul, kita kerja itu harus jujur, walaupun cuma sekedar mempromosikan barang. Tapi kalau kita nggak suka dengan barang itu ya nggak usah promosikan ke orang lain gitu loh. Tapi kebanyakan gitu nggak sih, Mbak? Apalagi di Baru affiliate. suka. Iya. Betul, kebanyakan. Kita jangan jadi orang seperti itu. Oh, iya, Mbak. Kita kalau mau jadi afiliator, sebaiknya kita misal harus ada barang ini dan kita suka, kita tahu barang itu berkualitas baik Untuk diri Iya. kita. betul, dan itu kita baru promosikan ke orang. Mungkin kalau misal banyaknya pembeli, kalau cuma sekedar apalah yang penting Penting ini yang viral. jualan kayak Ini gitu ya. viral, ini baru disukai sama orang, walaupun aku nggak cocok, misal skincare dan yang lainnya aku nggak cocok, tapi tak jualin. Jangan dapat seperti uang. itu mungkin di era sekarang, tapi kan kamu nggak tahu nantinya. Kita tetap melibatkan Allah di setiap ini ya, di setiap keadaan yang kita terima gitu. Jadi harus ada kejujuran yang kita lakukan. Itu yang dari saya. Nah, Mbak, beberapa minggu yang lalu nih ada kasus yang lagi viral, yaitu Tumblr. Tumblr itu. Tumblr, kehilangan Tumblr. Itu menurut Mbak, di mana letak titik yang membuat netizen gempar akan hal tersebut?
Viralnya kan petugas KAI itu dipecat, tapi klarifikasi dari KAI tersendiri bahwa petugas tersebut tidak dipecat melainkan hanya diberhentikan sementara selama masa klarifikasi kepada si Anita dan suaminya. Itu menurut panjenengan gimana Mbak tentang Sebelumnya- viral itu? Oke. Sebelumnya ini, kenapa yang diambil contoh yang ini ya? Karena Saya tanya dulu. lagi hangat-hangatnya loh Mbak. Kan beritanya kan kalau untuk apa ya, media untuk apa ya, dalam kita berbincang seperti ini kan kayak kasusnya tuh kayak nggak masuk logika gitu loh Mbak. Kok Tumblr bisa-bisanya Tumblr jadi permasalahan gitu loh. Bisa kan kayak Tumblr kan beli lagi gitu kan. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Sedangkan sampai merugikan orang lain. Tapi ini kalian mengambil contohnya, saya tahu awalnya pas baca ini ya, kayak ini kenapa contoh ini aja diambil, padahal kan banyak juga betul-betul yang viral. Iya. Nah, ini maksudnya kalian sharing dari mana atau cuma sekedar emang cari tadi ya yang sensasi kayak gitu ya? Sensasi. Padahal kan, atau mungkin kita kalian mencari contohnya, ini kayaknya kalau dianalisis nggak ada sangkut pautnya sama UIN Wali Songo ya, Enggak maksudnya ada. kita sebagai mahasiswa UIN gitu loh. Tapi ya nggak apa karena ini lingkupnya kita cuma membahas fakta dan faktanya aja ya. Iya. Nggak usah disambung sama UIN Wali Songo. Tapi kan kalau misalnya kayak bisa yang perselingkuhan itu dalam agama pernikahan yang kok pernikahan siri itu kan bisa harusnya. Tapi ya nggak apa nggak usah ini aja. Tapi malah panjang banget itu kalau urusan agama gitu. Kalau Iya, kita tapi belum gitu. apalagi di zaman sekarang ya Mbak ya, kayaknya banyak sekali kasus perceraian itu. Apalagi kayak di kalangan kita tuh untuk melanjutkan ke jenjang seperti itu kayak makin cemas gitu, iya enggak ya Mbak? Jadi takut Iya, takut nikah karena keadaan berita-berita semakin zaman sekarang ini. Sebenarnya tergantung orangnya aja sih, Iya. Mbak. tapi tergantung orangnya, tapi data-data itu banyak yang Banyak Yang ya valid Mbak. juga ya. Perceraian saat ini tuh benar-benar melonjak tinggi gitu ya Mbak ya. Di Indonesia itu ya Allah. ini cowok seperti apa yang harus kita percaya ya. Nah, itu Mbak, iya, betul. itu, Mbak. Ini harusnya kalau ada cowok pasti membela. Terus kayak seperti apa yang harus kita percaya. Nah, itu. Terus Kan covernya Ustadz. iya, yang covernya Ustadz, yang soleh, bahkan ya masih bisa gitu loh selingkuh kan. Apalagi ya Allah, nauzubillah ya Mbak ya, dijauhkan. Tidak boleh menormalisasikan perselingkuhan. Betul. Baik, jadi untuk Tumblr tersebut gimana Mbak menurut panjenengan? Itu kemarin sempat nggak mengikuti berita ini karena tidak tertarik, cuman karena ada sebuah unsur ini ya kewajiban. Saya Jadi tadi dicari. ya, saya cari lagi karena lagi saya tidak mau sembarangan ngomong. Saya mengikuti berita-berita yang emang influencernya juga apa ya valid menurut saya datanya, dan ternyata ini ya mereka sudah klarifikasi permohonan maaf. Iya, Iya, sudah ada. Oke, itu kan sudah juga di berita apa namanya? TikTok tahu saya. Iya itu namanya itu kan juga sudah centang biru juga, dan itu udah berjuta viewers, dan itu bukan sekedar followers apa emang dia sebuah bukan TV sih, tapi dia itu kayak emang udah terpercaya gitu permohonan maafnya di sana. Dan menurut saya kejadian ini itu kan awalnya mereka ini kan yang sengaja yang nggak sengaja ketinggalan Iya. apa Iya. flashback apa Apa sih namanya Flashback. kayak tes Iya, flashback ya. tesnya. flashback Flashback. apa namanya Itulah. itu namanya tas gitu ya Yang yang hilang. berserakan dengan beberapa banyak, dan itu pun juga ada dompet kayaknya ya, atau enggak ada Kalau beberapa barang-barang dompet penting itu kurang kayaknya kok ada kayaknya barang-barang penting ada, ya kayaknya ada Mbak. ada barang-barang penting dan salah satunya tumbler itu. Dan awalnya kayak ini kenapa tumbler kutu ini kutu ya namanya Tuku Mbak. tumbler Tumbler tuku ini tuku. kok bisa dipermasalahkan sampai serumit ini, apalagi itu menyangkut dengan karirnya Seseorang. gitu, dan dia kan sebagai cowok itu mungkin sebagai ini ya kepala keluarga juga. Nah makanya pas saya lihat beritanya, ya Allah kok sampai orang kayak gini, emang mungkin salahnya
kita tidak bisa menyalahkan pihak yang mana, pihak namanya Anita ya. Iya. Dari pihak Anita dan suaminya Alvin itu, atau mungkin dari pihak KAI. KAI. Tapi kalau kita lihat dari berita yang beredar kan, mungkin bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Betul. Dan yang KAI ini siapa namanya? Argi, siapa namanya? Kurang paham aku Mbak. Kalau yang petugasnya kurang paham. Tapi kalau yang dua itu masih. Argi kayaknya kalau nggak salah atau siapa gitu. Kayaknya itu ya sebut aja si A gitu ya, si KAI ini. Itu kan dia sebenarnya sudah menyelamatkan ini, udah menyetujui dengan adanya laporan itu. Udah dikirim lagi itunya, sesuainya ternyata pas dibuka nggak dicek, pas di tempat nggak dicek, ternyata gambarnya ada yang hilang. Itu kan juga sebenarnya si A itu yang kayak udah bertanggung jawab, udah dibelikan ini tumbler secara online Sudah kan, saling ini udah lah. dikirim, tapi yang si suaminya si Alvin ini nggak mau, tetap harus mengikuti SOP. Ya. Sedangkan Keras. kalau mau cek CCTV yang kata si A ini kan harus ada laporan kepolisian. Itu kan tambah rumit ya, lo sekedar tumbler aja. Dan gara-gara berita viral yang itu, si A ini Diberhentikan. iya, diberhentikan atau di apa, karena Diberhentikan manajemen sementara. KAI-nya juga tidak nyaman. Soalnya kan itu mungkin dari kejadian itu kita bisa mengambil pelajaran jangan menormalisasikan viral aja dulu, tapi tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Baik. Terakhir nih Mbak, alhamdulillah di titik terakhir. Baik, sebelumnya karena kami sebagai mahasiswi UIN Wali Songo dan Unity of Sense merupakan identitas kami. Jadi di sini kami ingin bertanya Mbak, kira-kira pentingnya dalam penyebaran berita fakta dan menghindari penyebaran non-fakta jika dikaitkan dengan konsep agama Islam itu seperti apa sih Mbak? Lalu apakah Islam ini menganggap penting akan hal tersebut? Mungkin ada dalil Al-Qur'annya Mbak? Kan sama-sama kita itu mahasiswi UIN gitu. Wah, UIN ini ya, taunya UIN tuh dia tahu apa Dalil-dalil gitu tuh pasti anaknya UIN. Karena ada I-nya, Mbak. Islam. Oh gitu, karena ada Islamnya. Betul. Ini juga saya habis presentasi mapel ini kebetulan matkul ulumul Quran ada, kalau dalil ada. Ternyata saya juga kayak baru, ternyata ada ya larangan kita untuk sekedar menerima informasi secara cuma-cuma tanpa kita mencari kevalidasi datanya. Ternyata Al-Quran tuh ada gitu. Betul. Begitupun kayak kita tidak boleh overthinking, tidak boleh sering-sering galau, itu juga sebenarnya di Al-Quran Di juga Al-Quran ada. Ternyata suatu hal yang terjadi di era sekarang dulu itu maksudnya sebelum Al-Quran ini juga sudah ada, maksudnya sudah diturunkan, dan itu memang relevan dengan di era-era sekarang. Mungkin tulisannya aja yang beda. Itulah pentingnya kita untuk menganalisis atau merelevasikan dengan isi-isi dalil Al-Quran. Dan mungkin betul Islam itu sangat menaruh perhatian besar pada pentingnya menyebarkan informasi yang benar atau fakta, dan melarang keras untuk menyebarkan suatu berita yang non fakta atau hoax, terus prasangka buruk atau berita yang tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan Unity of Science, mungkin dalilnya itu kalau dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, di situ kan jelas, wahai orang-orang yang beriman, jika kedatangan orang-orang fasik, inja akum fasikum bina bain fatabayyanu, mereka membawakan sebuah berita penting, fatabayyanu, maka pentingnya kalian untuk bertabayun.
Tabayun ini saya ngecek kebenaran datanya. Tabayun dalam Islam. Tabayanu antusibu qauman bijahalah. Kalau tidak dicek, kalau kita tidak bertabayun antusibu qauman bijahalah, maka kita akan mendapatkan musibah yang besar. Bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina. Kita mungkin termasuk orang-orang yang bodoh di dalamnya. Jadi ada relevan ya kita anak UIN sendiri, yaitu punya kita untuk bertabayun dengan suatu hal yang ada. Cukup, Mbak. Nah, ini tadi kan sudah terakhir nih, Mbak. Apa perlu sampean atau ingin bertanya-tanya kembali kepada kami sebelum kami tutup forum podcast kali ini? Oke, mungkin kalau dari saya itu pas saya baca ininya, apa namanya, pertanyaan yang kirim ke saya kayak, oh ternyata fakta non fakta ini bukan cuma sekedar benar dan Tidak benar. Tidak benar, iya. Ternyata butuh dikulik juga secara akademis mungkin kali ya. Ternyata pas saya cari-cari jurnal-jurnal yang relevan, wah ternyata banyak juga. Ternyata banyak ilmu baru yang saya dapatkan juga gitu. Sama-sama belajar ya, Mbak. Betul. Ya. Jadi pentingnya itu ya, kita tidak boleh menyepelekan sebuah ilmu. Mungkin sebuah kejadian juga kita dapat mendapatkan hikmah. Iya. Pada kejadian itu, begitupun ini kayak saya bisa tahu fakta dan non fakta secara akademis, bukan sekedar itu, dan kita sebagai Gen Z kita bisa tahu untuk mengurangi, meminimalisir mendapatkan informasi yang non fakta atau berita-berita hoax gitu. Kalau saya kembalikan ke babaknya sebagai host Gen Z ya. Ya. Dengan realita kehidupannya mbak-mbak di S1 itu gimana caranya untuk membentengi diri biar tidak terbawa arus oleh lingkungan. Nah, tuh tergantung diri kita sih, Mbak ya. Kalau saya pribadi sih, kalau namanya berteman sih masih oke lah, Mbak, berteman. Tapi ya kalau untuk untuk berbaur yang terlalu kayak lingkungannya sudah terlalu nauzubillah ya, Mbak ya. Tidak. Nauzubillah ini seperti apa ini? Ya kan kalau terutama di Semarang ya, Mbak ya, maaf ya. Semarang itu lingkungannya benar-benar kalau kita di dunia luar loh ya, Mbak ya. Kayak yang pertama nih kayak tempat untuk minum itu pasti bebas sekali di sini. Terus yang kedua itu kayak Mbak, pacaran tuh pasti tempat di sini tuh sudah kayak ya gak hanya di sini aja Mbak Ziza. Iya benar. Di semua tempat juga ada. Nah itu untuk membentengi diri kita itu juga sangat benar-benar gitu, Mbak. Harus mempunyai rem yang benar-benar cakep. Gitu, itu menurut saya sih tergantung dirinya sendiri, kembali ke dirinya sendiri. Harus pintar-pintar membentengi diri. Tuh. Harus kuat iman, terutama kuat iman. Mbaknya gimana? Kalau aku sih ini Mbak, kita tetap berteman dengan orang-orang seperti itu, tapi kita tidak larut, tidak ikut sama ininya kebiasaan-kebiasaan di circle itu. Kalau aku mending menyendiri sih Mbak, karena aku orangnya susah buat ini bersosialisasi. Cuma aku sendiri yang membatasi memang. Tapi Mbaknya mondok apa pada ngekos? Ngekos Mbak. Apalagi kos. Iya. Cara membentengi diri kalian biar misal, apalagi kan gak ada jam malam ya mungkin. Itu gimana? Tapi punya someone? Punya apa? Someone jauh Mbak, jauh. LDR? Iya, jadi enggak someone Mbak. Oh iya. Enggak ada. Pasti punya Mbak, pasti punya tapi privasi. Tapi untuk masalah berbaur tadi itu cara kalian untuk menyaring mana teman yang baik sama yang enggak, ataupun mungkin kalau diklasikan dengan fakta dan non fakta, atau mungkin hitam sama putih dan abu-abu ini, cara kalian menerima teman yang abu-abu ini seperti apa?
Biasa-biasa aja, Mbak. Iya, tetap normal aja sih, kayak ya udah kayak gitu loh, Mbak. Kayak mereka contoh bercerita nih ya, Mbak ya. Kalau di kalangan kuliah kan seperti itu nih. Apalagi di dunia perkuliahan kadang ke sana, kadang ke sini gitu kan. Berteman sewajarnya Iya, aja, Mbak. betul. Jangan dijadikan Jangan jadi patokan temen yang harus satu-satu ha, gitu loh. Ya udah, sewajarnya kita teman. berteman kayak gitu. Tapi kalau ada temen yang sebenarnya dia baik, tapi di balik itu dia ada unsur untuk memanfaatkan kebaikannya kalian. Itu kan mungkin bisa ditarik sebagai teman yang abu-abu karena dia tidak terlihat kejelekan dari luar ya. Iya. Itu mau seperti apa? Tapi kalau saya udah kerasa sih, Mbak. Kalau dari yang pertama baik nih. Terus nanti tiba-tiba kayak abu-abu udah kerasa kayak Tapi tiba-tibanya butuh waktu nggak? iya, betul, butuh waktu dan waktu itu pasti lama. Waktunya pasti ketahuannya nanti setelah hampir pertemanan sudah lama gitu biasanya. Udah dekat. Iya. Terus nanti kalau udah dekat, tahu kalau dia ternyata ada unsur seperti itu, Ya apa yang mungkin kamu pertamanya lakukan? kecewa. Pertama kecewa, lalu yang kedua mungkin ya udah deh. Kayak ya udah mau gimana lagi. Kita ya udah maafin, berteman biasa lagi gitu. Tapi sudah kayak membatasi diri lagi gitu. Kalau aku nggak mau berteman lagi, Mbak. Kalau Mbak pun kan modelnya Iya, cut off kan. Kalau saya langsung, Mbak. orangnya nggak bisa tega, Mbak. Kalau saya modelnya ya udah maafin, berteman biasa. Tapi sudah nggak bisa sedekat itu lagi gitu loh, Mbak. Tapi nggak apa-apa loh kita cut off orang dari kehidupan kita. Iya kan, Mbak? Benar-benar. Itu sangat-sangat nggak apa-apa banget buat kita. Karena Tuh. itu menjaga kesehatan mental kita ya. Kita Iya. itu sangat renang banget dengan kesehatan mental. Seperti itu sangat-sangat tidak apa-apa. Jadi kalau merasa kita tidak nyaman dengan orang itu, kalau dia membawa pengaruh buruk buat diri kita nggak apa-apa cut off itu. Dulu aku juga orangnya sangat-sangat tidak enakan, tapi Makin lama sekarang adaptasi saya pasti belajar ya, hal Mbak. itu. Saya belajar untuk cut orang dan mungkin kita masih banyak kok bisa mencari relasi yang bisa membuat kita untuk tumbuh. Iya. Dan begitu pun saya ini cerita sedikit pas saya tuh sebenarnya nggak ada niatan buat lanjut S2 karena pas skripsi itu kayak ya Allah semua Pusing banget ya. nggak mau nugas lagi gitu. Tapi ternyata apa? Pas saya udah selesai sidang, kan ada jangka buat nunggu wisuda itu, saya ditemukan dengan circle punya kelas dia lanjut S3 umur 24. Masya Allah. Calon 24 doktor tahun. muda. Masih muda sekali Iya, ya, dan Mbak ya. sebelum itu dia udah pernah jadi dosen di ini saya nggak bisa nyebut lembaganya di salah satu lembaga gitu dia sudah jadi dosen tapi ternyata dia diterima di sini sebagai mahasiswa S3 gitu dan sekarang dia juga jadi asdos dan di situ dia mengaruhi adik-adiknya ini ayo lanjut dulu ngapain ini kayak kita tuh harus jadi perempuan yang berpendidikan biar kita tidak terbohongi dengan perasaan-perasaan yang sangat-sangat mengganggu kita ya gitu jadi itu oh iya itu bener ya Allah pengaruh lingkungan tuh sangat-sangat Mempengaruhi. banget sangat-sangat menurut saya. Berarti untuk Mbak sendiri untuk lanjut S2 ini karena termotivasi atau gimana? Tuh kalau dari orang tua kan sebenarnya kan saya anak pertama ya sebenarnya habis S1 disuruhnya nikah awalnya saya juga kayak ya aja karena saya anak pertama dan mungkin waktunya saya untuk dilepas gitu karena adik saya tuh 2 yang terakhir tuh masih kelas 1 MI itu kan jauh banget 17 tahun dari saya jadi pas itu kayak ya udahlah nggak apa-apa makanya pas S2 ini sebenarnya saya nggak apa-apa Bu lanjut S2 nanti tapi harus keterima beasiswa saya tuh daftar beasiswa yang mana memang benar-benar gratis 100%. Alhamdulillah. Tapi ternyata kodarullah saya nggak keterima saya bilang ke ibu orang tua kalau nggak keterima saya nggak lanjut terus yang ibu ya udah nggak usah ini kayak gantian sama adik saya nggak mau egois gitu loh saya udah betul. sampai S1 udah alhamdulillah gitu kan nanti cari pengalaman dulu nyelengi nabung kan kalau S2 per semester buka ya buka pendaftaran jadi kayak nggak apa nanti buat semester genap gitu tapi pas tiba-tiba bapak itu ngomong nggak apa-apa lanjut aja masuk sekolah gak oleh gitu kayak nggak apa-apa Pak nggak usah saya nggak mau egois biar adik-adik gantian gitu sekolah tak bayarin tapi biaya kehidupan kos dan yang lainnya uang saku cari sendiri oke saya mengiyakan kalau itu berat tapi masih bisa diimbangi lah ya, biasanya Mbak ya. diimbangi
Karena kan kalau bayar UKT sendiri kayaknya belum bisa. Terus udah di situ akhirnya Bismillah, karena ini mungkin takdir yang terbaik. Dan kalau masalah biaya apa ya belajar itu Allah kayaknya udah ngatur sendiri ya, bagaimana proses keadaannya mesti Allah bakal ngasih jalan sendiri. Tolong dong Mbak kasih kami motivasi untuk generasi Z atau kalangan kita semua. Motivasi nih Mbak untuk kita semua dalam menangkap sebuah literasi media, adanya berita informasi, non fakta dan fakta. Motivasi untuk panjenengan kepada kami semua. Di kalangan Indonesia udah. Terakhir nih, nanti kami tutup. Udah berapa jam ya? 1 jam lebih kayaknya ya. Nggak kerasa. Motivasi juga bukan cuma buat kalian tapi juga buat diri saya sendiri, karena saya juga masih Gen Z. Jadi menurut saya jangan secara mudah untuk menerima sebuah informasi yang tersebar. Kita cek dulu ke validitasnya, datanya itu benar apa enggaknya, sumbernya kita benar-benar cek, jangan cuman sekedar percaya dengan algoritma yang lewat atau FYP yang lewat di sosmed kita. Kita harus memanfaatkan literasi media sebaik mungkin, sering-sering membaca lewat media digital, karena kan gak harus menguras energi juga untuk datang ke perpustakaan untuk menemukan. Kita bisa berpikir kritis, karena berpikir kritis itu dibentuk, bukan tiba-tiba bisa. Dan berpikir kritis, orang yang berpendidikan dia sering membaca dengan yang tidak sering baca itu beda. Dia kalau ngomong mesti apa ya, tidak kosong ininya, tidak cuma sekedar OOT ngomong-ngomong tok, tapi dia benar-benar ada sumber bukunya, itu lebih bisa dipercaya. Baik itu tadi teman-teman, forum kita kali ini sudah membahas literasi media di fakta dan non fakta. Baik, yang dapat kita simpulkan dari podcast kami ini yaitu yang pertama, kita harus bisa mengambil data-data validitas terlebih dahulu, mengumpulkan sebuah data dalam literasi media tersebut. Apakah informasi tersebut sudah terpercaya atau belum? Yang kedua, kita harus pintar-pintar melihat sumber yang mereka terakan itu apakah sudah valid atau belum. Lalu yang ketiga, kita melakukan pengecekan validitas. Itu kurang lebih kesimpulan dari literasi media untuk membedakan antara fakta dan non-fakta di media digital. Baik, kurang lebihnya kami dan rekan saya memohon maaf ya Mbak apabila ada perkataan atau hidangan yang kurang, kami mohon maaf seperti ini. Apalagi kayak kami berdua ini masih tahap pembelajaran juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.